Selamat pagi, marilah kita berdoa. Regina Seli dari Puji Syukur nomor 16, dan kita akan menambahkan satu kali doa Salam Maria pada akhir doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu surga, bersukacitalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti dikatakannya, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah perawan bijaksana yang keluar menyongsong Kristus dengan pelita bernyala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu,
Selamat pagi saudara-saudara sekalian dan selamat bertemu dalam peran Ekaristi yang kita persembahkan bersama-sama pada pagi hari ini. Pada hari ini tanggal 29 April gereja merayakan pesta Santa Katarina dari Siena, seorang perawan dan pujangga gereja yang hidup pada tahun 1347 sampai 1380. Umurnya sangat pendek, hanya 33 tahun. Ia dikenal sebagai seorang yang suci, yang sejak remaja telah bergabung dengan Ordo ketiga Santo Dominikus, dan berkat kesuciannya ia dapat meyakinkan agar Paus yang berada di pengasingan di Avignon, Prancis, dan dikatakan selama 70 tahun kepausan berada di sana, dapat kembali atau dikembalikan ke Roma, ke Vatikan. Dan itu tentu tidak lepas dari kesucian dari Santa Katarina yang masih sangat muda, tetapi ia dapat meyakinkan pemimpin gereja. Mari dalam peran Ekaristi ini kita kembali berdoa untuk Oma atau Ibu Ruth yang rencananya akan menjalani tindakan operasi. Kita berdoa semoga padanya Tuhan berkenan memperlihatkan kuasa-Nya sehingga Ibu Ruth atau Oma Ruth semakin boleh mendapatkan kesembuhan dan pemulihan, dan jika memang diperlukan tindakan operasi supaya dokter dapat segera melaksanakannya dengan baik. Juga mari kita berdoa bersama dengan keluarga Naraha. Mohon rahmat kesembuhan untuk Pilo Naraha. Saudara, mari kita terlebih dahulu dengan rendah hati mengakui bahwa kita adalah orang berdosa, agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan kita ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau mengobarkan hati Santa Katarina dengan kasih ilahi. Setiap kali ia merenungkan sengsara Kristus dan melayani gerejamu. Semoga berkat doa permohonannya umatmu yang dipersatukan dengan misteri Kristus selalu bersuka cita memandang kemuliaannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan Diku dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul.
Dalam perjalanannya, Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga, Paulus dan kawan-kawannya melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkan." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang perkasa, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya, ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu, ia memberi mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku dan selama-lamanya. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaanmu turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap menyertai dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Kesetiaan dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakulah engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Yesus Kristus, Engkaulah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Engkau mengasihi kami dan telah melepaskan kami dari dosa kami oleh darah-Mu.
Haleluya, Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir Yesus membasuh kaki para muridnya. Sesudah itu ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Kiranya ayat ini dapat menolong kita untuk dapat semakin menangkap rahasia kehidupan Santa Katarina dari Siena, seorang perawan dan pujangga gereja yang menurut riwayat hidupnya sebetulnya dia seorang yang buta huruf, tidak tahu membaca, tetapi ia sungguh hidup sebagai pendoa, dan yang senantiasa menjadi pusat dari permenungannya adalah kisah sengsara Tuhan Yesus. Dan itulah yang selalu memberi inspirasi dan menggerakkan dia untuk melakukan yang dikehendaki Tuhan dalam hidupnya, termasuk yang seharusnya dilakukan oleh pimpinan gereja, yakni Paus yang waktu itu dikatakan berada di pengasingan di Prancis oleh karena pertikaian politik. Dan akhirnya berkat doa dan tentu saja bahasa istilah politik lobi-lobi dari Santa Katerina, akhirnya Paus kembali ke Roma. Pusat gereja Katolik yang semula karena politik berada di Avignon, Prancis Selatan, akhirnya dikembalikan ke Roma. Santa Katerina adalah seorang yang sungguh menyadari bahwa dia tidak lebih dari seorang hamba. Hamba yang diutus untuk melakukan kehendak Tuhan. Hal yang sama yang dikatakan Yohanes Pembaptis, yang dikutip Rasul Paulus dalam bacaan pertama tadi, bahwa di hadapan umat di
Pamfilia, ya, ia mengakhiri kesaksiannya dengan mengutip apa yang dikatakan Yohanes, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripada aku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Ya. Demikian Rasul Paulus mengingatkan umat di Pamfilia. Jangankan kita, Yohanes saja sungguh menyadari bahwa dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yesus. Membuka kasut itu pekerjaan seorang budak, seorang hamba. Dan Yohanes mengatakan, membuka kasutnya pun aku tidak pantas. Betapa Yohanes sungguh menyadari bahwa dia sungguh tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yesus. Maka mari saudara-saudara kita belajar pada Santa Katarina, Santo Yohanes Pembaptis, dan tentu Paulus yang selalu menyadari bahwa kita tidak lebih dari seorang utusan, dan seorang utusan tidak lebih daripada yang mengutus. Dan kalau kita yang diutus, maka tentu saja yang akan memberi kekuatan kepada kita adalah Dia yang mengutus kita, Dia yang memilih kita, dan itu tidak lebih daripada Yesus. Dan karena itulah Santa Katarina dapat melaksanakan tugasnya, ya, meyakinkan Paus agar segera kembali ke Roma. Tuhan memberkati kita. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan kita diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Agung dan Maha Kuasa, terimalah persembahan pembawa selamat yang kami unjukkan dengan gembira pada peringatan Santa Katarina. Semoga terdorong oleh nasihatnya, kami lebih rajin bersyukur sambil berdoa. Dan kami datang berdoa pula ya Tuhan, untuk kesembuhan Oma Ruth dan Filonaraha yang berada dalam keadaan sakit. Semoga pada akhirnya Tuhan Engkau menyatakan belas kasih dan kuasa-Mu kepada Oma Ruth dan Filonaraha, agar pada akhirnya dapat memperoleh kesembuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa namun teristimewa pada masa ini. Layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Sebab telah binasalah kekuasaan dosa yang dulu berjaya, dan telah dipugarlah seluruh alam yang dulu rusak. Dalam Dia pula hidup kami yang merana mendapat makna dan kekuatan baru. Dari sebab itu di seluruh
umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agungkanlah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah ke saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengenteraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengenteraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi, bukalah hati setiap orang supaya percaya kepada-Mu.
Dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Kami mohon, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Jikalau kita berjalan dalam terang, sebagaimana Allah berada dalam terang, kita bersekutu satu dengan yang lain, dan darah Yesus Kristus putranya menyucikan kita dari segala dosa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah memuaskan kami dengan santapan surgawi. Semoga santapan rohani yang telah kami terima pada peringatan Santa Katarina ini menjadi bekal perserahan kami menuju hidup abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudara sekalian selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi, kita diutus. Amin.